Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMPI Terpu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan menikmati waktu untuk berbuka puasa, tentunya dengan keluarga tercinta di rumah. Oleh karena itu, sambil kita menunggu waktunya berbuka puasa, marilah kita saksikan penampilan kultum Ramadan siswa-siswi SMP Islam Teratai Putih Global. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan bersama-sama kita lafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sebelum mulai kultum hari ini, izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Lana Amir Rahman, saya dari kelas 82. Hari ini saya akan menyampaikan kultum berjudul Bergembiralah di bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan dengan penuh sukacita orang-orang. Perumpamaannya seperti makanan yang bersih akan tetap bersih apabila ditempatkan di wadah yang bersih. Dengan demikian, bulan Ramadan hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kenikmatan di bulan ini. Bila mana kita berasa berbahagia di bulan suci Ramadan, maka ketahuilah bahwa hal tersebut merupakan cerminan ketakwaan dari hati kita. Karena sejatinya bulan Ramadan ialah salah satu syiar yang harus kita anggungkan. Seperti Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Artinya, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Maka sungguh heran jika kaum muslimin yang merasa keberatan dengan hadirnya bulan suci Ramadan, merasa jika ia dikekang dari segala kebebasan dan kemerdekaannya. Adapun kaum muslimin yang merasa bahwa bulan Ramadan hanyalah rutinitas belaka yang bergantian seperti bulan lainnya. Tentulah sikap ini bukan cerminan ketakwaan hati seorang muslim. Nauzubillah min dzalik. Sesungguhnya kita harus bergembira dengan hadirnya bulan suci Ramadan karena memiliki banyak keutamaan. Jika kita merenunginya, maka tentu kegembiraan itu kian bertambah lengkap dan sempurna. Hari ini saya akan membahas beberapa poin penting. Di antaranya, pertama, Ramadan bulan mengukur dosa. Rasulullah bersabda dengan lisannya dalam hadis riwayat Muslim berbunyi, sholat 5 waktu, sholat Jumat ke Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, ialah menghapus dosa apabila dosa besar ditinggalkan. Hadirnya Ramadan memang momen untuk mensucikan diri dari segala dosa yang kita sadari. Maka dari itu harusnya kita bersyukur dengan hadirnya bulan Ramadan karena kita mendapatkan kesempatan untuk mensucikan diri dari segala kesalahan yang tak kita sadari. Yang kedua, Ramadan musim kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah berbunyi, bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, syaitan-syaitan dibelenggu dan berseluruh malaikat. Wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari kejahatan, berhentilah sampai akhir Ramadan. Sahabat Terpu TV yang berbahagia, inilah mengapa kenapa kita harus bergembira di bulan suci Ramadan. Karena kebaikan sangat mudah dijalankan. Bagaimana bulan Ramadan menyinari kita dengan segala amal dan perbuatan yang tak henti, yang tak putus, dari pagi hingga malam menjelang. Subhanallah walhamdulillah. Yang terakhir, bulan Ramadan memiliki malam yang istimewa. Selain menjanjikan pahala kemuliaan dari segala amal, bulan Ramadan memiliki satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar yang bernilai melebihi 1000 bulan.
Demikian menjadikan kesempatan yang kita impikan untuk mendapatinya dengan cara memperbanyak ibadah di bulan itu, di malam tersebut. Akhirnya telah sampai di ujung acara hari ini. Ayo jalani bulan Ramadan dengan satu persatu dengan rasa bersukacita, agar apa yang kita janjikan dapat terkabul di bulan ini. Semoga Allah memudahkannya. Amin. Segitu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sasi Kirana Putri Aurelia, saya dari kelas 82. Sahabat terput yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah agar mendapatkan juga keberkahan. Dan kita juga harus melakukan ini dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, izinkan saya menampilkan materi terkait melatih kesabaran di bulan puasa. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan kesabaran dan puasa adalah bagian dari sabar, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. As-saumu nisfus sabar, yang artinya puasa adalah sebagian dari sabar. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan bahwa sabar itu terbagi menjadi 3, sebagaimana yang ia tulis. Ada 3 macam sabar. 1. Sabar atas ketaatan kepada Allah. 2. Sabar atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, sabar atas ketetapan yang pahit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, saya akan mulai dari sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar atas ketaatan kepada Allah, misalnya saat sebelum subuh kita sudah harus bangun untuk melaksanakan sahur walaupun masih mengantuk. Dan maka karena itu kita harus senantiasa melakukannya dan tidak melakukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hal ini kita harus menjaga nafsu kita dan juga menjauhkan dari kemaksiatan yang ada. Dengan kita melakukan ini dengan niat untuk menaati peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak nanti kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, sabar atas ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang pahit. Setiap musibah yang kita alami dan kita alami dengan ikhlas dan sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaikkan derajat kita atau menghapus dosa kita. Sahabat terpus sekalian, musibah itu tidak hanya kecelakaan ataupun penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi perbuatan orang lain yang menyakiti kita juga termasuk dari musibah. Segala hal yang kita lakukan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukannya hanya untuk Allah adalah sebagai penajam kesabaran bagi manusia. Nah, di bulan Ramadan ini kita dengan sengaja dan harus menahan lapar, menahan dahaga, juga menahan nafsu. Itu adalah untuk melatih kesabaran. Maka dari itu, bulan puasa ini disebut juga sebagai bulan penuh kesabaran. Tukang bubur naik haji, itu sinetron di RCTI. Bersabarlah di bulan puasa ini, semoga mengalir rezeki. Bapak pergi ke kota bawa aci,
belinya di Cimahi. Sampai di sini kultum saya hari ini. Semoga damai di hati. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.